Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52, di mana saya merindukan topik tentang Tuhan tahu dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah itu Allah yang tahu segala perkara. Dia tahu segala kesusahan kita, Dia tahu segala persoalan kita, Dia tahu segala beban kita, penyakit kita. Dia tahu segala perkara di dalam kehidupan saudara saat ini. Itu sebabnya naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, teks firman Tuhan ini konteksnya adalah kisah tentang murid-murid yang terlebih dahulu menyeberang danau. Lalu kemudian di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka menyeberang danau. Ada angin sakal yang berbahaya menerpa mereka yang bisa menenggelamkan mereka. Dan saudara, pada waktu itu Yesus tidak ikut bersama dengan mereka karena Yesus masih tinggal di darat. Tetapi tahukah saudara bahwa sekalipun mereka ada di tengah danau, tetapi ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, waktu itu sekalipun Yesus tidak bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus melihat kesusahan, kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dia melihat mereka kesusahan. Dia melihat mereka sedang ada dalam bahaya. Dia melihat situasi sulit yang mereka hadapi. Dan hari ini percayalah saudara, ketahuilah bahwa Yesus juga melihat saya dan saudara. Dia melihat segala masalah, persoalan, beban hidup kita. Dia melihat, dia tahu, dia melihat, dia mengerti segala perkara yang sedang kita hadapi. Sama seperti dia melihat murid-muridnya, hari ini pun dia melihat saudara. Dan dia tahu segala masalah, persoalan, beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara.
Dan ketika dia melihat, saudara, dia tidak tinggal diam. Ketika dia tahu masalah yang dihadapi murid-muridnya, dia tidak tinggal diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita lihat kembali ayat yang ke-48 itu, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi waktu itu, ketika dia melihat murid-muridnya sedang kesusahan, sedang ada dalam problem, sedang ada dalam masalah, dia datang kepada mereka. Dan dia datang berjalan di atas air, saudara. Masalahnya pada waktu itu ada angin sakal, ada badai yang ada di danau pada waktu itu. Tetapi Yesus datang, dan dia datang berjalan di atas air, menunjukkan dan membuktikan bahwa dia menaklukkan danau itu, saudara. Dia berkuasa atas danau itu. Dia bisa berjalan di atas danau itu, di atas air itu. Nah, saudara, Yesus datang ketika melihat murid-muridnya sedang ada dalam problem. Dia tidak tinggal diam, dia tidak membiarkan mereka, dia tidak mengabaikan mereka, tetapi dia datang kepada mereka. Hari ini pun, saudara, ketika dia melihat beban, persoalan, masalah, penyakit atau apapun yang saudara hadapi, dia melihat semuanya dan dia datang untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Dia datang untuk memulihkan kehidupan saudara. Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang untuk menguatkan saudara. Dia datang untuk mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara hari ini. Dia datang. Dia tidak biarkan saudara, dia tidak mengabaikan saudara, tetapi dia datang kepada saudara hari ini. Dan kemudian, saudara, setelah dia sampai kepada mereka, memang pada waktu itu murid-murid sedang ketakutan, sehingga ketika Yesus datang pun mereka mengira Yesus itu adalah hantu karena bisa berjalan di atas air. Dan itu dilatar belakangi karena mereka memang belum benar-benar mengenal Yesus. Kenapa mereka ketakutan, saudara? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka belum benar-benar mengenal Yesus, sehingga pada saat Yesus pun datang kepada mereka, mereka tidak bisa kenal. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, maka ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan, saudara? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus datang untuk memberi ketenangan. Yesus datang untuk membawa ketenangan kepada mereka. Dan waktu itu mereka akhirnya mengalami ketenangan yang tadinya begitu ketakutan, yang tadinya begitu khawatir, yang tadinya sedang ada dalam keadaan terancam. Ada masalah yang besar, mereka bisa tenggelam di danau. Tetapi Yesus datang membawa ketenangan. Dia berkata, ini aku, tenanglah. Hari ini pun, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, Yesus datang kepada saudara dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Ada masalah, ada persoalan, ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ya, Yesus datang dan berkata, tenanglah. Dia bisa menyelesaikan semuanya itu. Dia bisa memulihkan semuanya itu. Dia bisa menyembuhkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan keluarga saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia datang dan berkata kepada setiap kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, adakah saat ini saudara sedang takut, khawatir dengan apa yang saudara alami, yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, anakku, ini aku, jangan takut. Alangkah luar biasa Allah kita, saudara.
Sekalipun hari ini ada begitu banyak yang menakutkan, ada begitu banyak yang mengkhawatirkan. Sama seperti murid-murid, ada angin yang sedang menerpa mereka, yang sedang membahayakan mereka. Tetapi di sanalah Tuhan datang dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Kepada setiap kita juga hari ini dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Dia mau kita tenang menghadapi semuanya. Kemudian yang terakhir yang Yesus lakukan sampai akhirnya mujizat terjadi dan angin pun reda, saudara. Semua menjadi tenang kembali. Ayat 51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Dia naik ke atas perahu mereka. Dan saat dia naik ke perahu mereka, angin pun redalah. Dengar saudara, murid-murid yang tadinya ketakutan, murid-murid yang tadinya diterpa angin sakal, tetapi pada waktu Yesus naik ke atas perahu mereka, maka pada waktu itu angin pun reda. Semuanya begitu tenang, semuanya begitu damai. Saudara, kalau saudara membuka pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara, untuk Yesus hadir ada di tengah keluarga saudara, dia berkuasa, berotoritas di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah-tengah usaha bisnis saudara, dia datang dan dia hadir di sana membawa ketenangan, maka mujizat akan terjadi. Waktu itu saudara, angin langsung reda, angin langsung tenang ketika Yesus naik ke perahu itu. Badai yang menerpa hidupmu akan tenang karena Yesus sanggup untuk menyelesaikannya ketika saudara membuka pintu dan kemudian saudara mengizinkan Yesus hadir di sana. Artinya saudara, biarlah Yesus yang berkuasa. Yesus hadir dan dia berkuasa di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar bagaimana murid-murid mengalami mujizat, angin sakal reda, mereka yang tadinya bahaya semuanya menjadi tenang. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi muridnya, dan hari ini pun Tuhan tahu apa yang saudara hadapi, dan dia berkuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami, yang dia tahu, dia lihat kita alami saudara. Saudara, ketika saya dan saudara sedang ada dalam masalah, Yesus datang. Dia mau memberi jalan keluar. Yesus memberi ketenangan, dia berkata, tenanglah. Dan Yesus mau berjalan bersama dengan saudara, sama seperti dia naik ke perahu dan berlayar bersama dengan murid-murid, angin reda, Yesus pun mau masuk dalam kehidupan saudara, berkuasa dan berjalan di dalam dan bersama saudara berjalan menjalani kehidupan saudara. Yesus mau melangkah bersama saudara. Biarlah dia hadir di tengah kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Sebentar lagi saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap kuat, tetap berdoa. Gagal. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong.
Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anakmu, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizatmu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anakmu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan
kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan memberkati mereka punya
keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.